Selain menjadi senopati, Sunan Kudus juga menjadi hakim di Kerajaan Demak dan menjadi imam besar di Masjid Agung Demak. Nah, sebelum kita ke pembahasan intinya, di sini aku akan menjelaskan sedikit profil dan asal-usul Sunan Kudus. Nama si Sunan Kudus adalah Syekh Jafar Shodiq. Beliau adalah putra dari Sunan Ngudung dan Nyi Ageng Manyorat. Beliau lahir di tahun 1400 Masehi. Dan dari keluarganya, beliau menikahi putri dari Sunan Bonang, yaitu Dewi Ruqyah. Lalu, beliau belajar agama mulainya dari ayahnya. Setelah itu, beliau juga belajar ilmu agama serta ilmu seni ukir dari ulama Cina, yaitu Kiai Telingsing. Lalu kemudian beliau mengembangkan ilmu agamanya di pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel. Setelah ayah beliau, Sunan Ngudung, meninggal, beliau menggantikan posisi ayahnya sebagai senopati di Kerajaan Demak. Dan melalui posisi tersebut, beliau memulai dakwahnya untuk menyebarkan agama Islam. Selain menjadi senopati, Sunan Kudus juga menjadi hakim di Kerajaan Demak dan menjadi imam besar di Masjid Agung Demak. Ketika terjadi perselisihan internal di Kerajaan Demak, Syekh Jafar Shodiq atau Sunan Kudus pindah ke daerah yang bernama Tajuk. Nah, di daerah ini Sunan Kudus sudah tidak lagi aktif di dunia politik dan beliau fokus untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Nah, itu tadi latar belakang dan asal-usul Sunan Kudus serta sedikit perjalanan beliau menjadi pembesar Kerajaan Demak. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip dakwah Sunan Kudus dan strategi dakwah Sunan Kudus. Nah, dalam prinsip beliau ini sangat ketat dalam memegang syariat beliau. Ia sangat tegas dalam bertindak ketika dihadapkan dengan penyelewengan agama Islam atau penyelewengan syariat Islam. Oleh karena itu, pendirian atau ajaran Sunan Kudus yang berlawan dengan Sunan Kalijaga terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Sunan Kalijaga dan kubu Sunan Kudus. Nah, di kubu Sunan Kudus banyak diikuti oleh murid-murid bangsawan Kerajaan Demak yang ingin menjalankan syariat Islam dengan ketat, sedangkan di kubu Sunan Kalijaga lebih toleran terhadap istiadat setempat. Nah, setelah ini kita akan masuk ke strategi dakwah Sunan Kudus. Dakwah Sunan Kudus identik dengan bijaksana dan juga lembut. Beliau menyebarkan agama Islam dengan penuh kebijaksanaan dan tidak pernah memakai kekerasan. Dan juga Sunan Kudus itu masih mempertahankan beberapa tradisi agama Hindu loh. Contohnya, yaitu adalah tidak menyembelih sapi dan memasukkan elemen-elemen candi dalam pembangunan masjid dan makam. Lalu, membuat gending mas kumambang serta micil. Salah satu strategi dakwah beliau yang populer adalah saat ia menggunakan sapi sebagai sarana dakwahnya. Nah, di kala itu Sunan Kudus mengikatkan seekor sapi di depan masjid agar menarik atensi masyarakat untuk datang ke masjid. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, sapi merupakan binatang yang dihormati. Orang yang memiliki sapi pun di waktu itu jarang. Dan dengan cara yang dekat dengan masyarakat ini, tentu membuat dakwah Sunan Kudus sukses di kalangan masyarakat yang beragama Hindu waktu itu. Mereka pun masuk Islam dengan tanpa paksaan. Lalu setelah itu, beliau mendirikan masjid yang masih bercorak agama Hindu dan Buddha yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Menara Kudus. Nah, dari sejarah singkat beliau tadi bisa disimpulkan bahwa dalam menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Kudus, Sunan Kudus menekankan nilai toleransi atau dikenal sebagai Taposlillah, yaitu ajaran toleransi beragama. Sebagaimana agama Islam mengajarkan sebuah toleransi antar umat beragama dan antar etnis. Oke, itu tadi profil dan sejarah singkat dari Syekh Jafar Shodiq atau Sunan Kudus. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.